maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dalam kesempatan ini pertama saya ucapkan selamat datang di majelis kajian fikih manhaji ini. Mudah-mudahan bisa kita manfaati. Kita langsung saja membahas atau melanjutkan kajian kita fikih manhaji, yaitu masih membahas mengenai konsep air tahirun ghairu mutahhir. Jadi kita sebentar saya share ya. Saya share itunya screen-nya. Kelihatan ya, halaman 22. At-tahiru ghairul mutahhir. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiru ghairul mutahhir. Ada air yang jenis yang kedua itu adalah air suci tapi tidak bisa mensucikan. Wa qismani. Al-awalu wal ma'ul qalil al-musta'malu fi fardhi taharati. Jadi ini konsep air mustakmal. Dalam mazhab Syafi'i itu kita mengenal namanya air mustakmal itu adalah air yang sudah digunakan untuk wudu, untuk mandi wajib maksudnya. Jadi air seperti ini itu hukumnya suci, boleh diminum, tetapi tidak bisa digunakan untuk wudu atau untuk menggunakan ibadah yang lain. Jadi ini landasannya adalah hadis Bukhari, Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu. Qala ja'a Rasulullah ya'uduni wa ana maridun la aqilu fatawaddu'a wa sabba min wudu'i aliyya. Satu hari Rasulullah menjenguk Jabir bin Abdullah ini sakit. Kemudian saya tidak sadar gitu. Atau dalam kondisi sangat sakit, lalu Rasulullah mengambil air wudu, lalu menyiramkan air wudu kepada beliau. Kemudian sembuh. Ayal aqilu fi halati ghaibubatin min syiddatil maradi min wudu'i. Min wadu'i, bukan wudu ya, wadu. Kalau kerjaan sholat, wudu, kalau wadu itu air yang digunakan untuk wudu. Dalil qonihi ghairu mutahhirin marwahu Muslim wa ghairuhu. Dalil yang air mustakmal itu tidak bisa digunakan untuk mensucikan, itu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yaktasilu ahadukum fil ma'id daim wa huwa junubun. Faqalu ya Abu Hurairah kaifa yaf'al? Qala yatanawaluhu tanawulan. Rasulullah bersabda, janganlah kalian itu mandi di dalam air yang diam, padahal dia dalam keadaan junub. Maksudnya mandi wajib. Faqalu, lalu sahabat bertanya kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah kaifa yaf'al? Bagaimana Rasulullah melakukan? Qala ya tanawulan. Beliau mencakup, atau dalam sekarang ya mengambil dengan gayung, menciduk, lalu dipakai. Wa hukmul wudu fi hadha hukmul ghusli dan al makna fihima wahid. Walaupun hadis ini konteksnya adalah mandi, tapi para ulama mengatakan bahwa itu juga berlaku untuk wudu. Jadi ini konsepnya air wudu. Kemudian juga termasuk juga hadis lagi yang memperkuat pendapat ini itu para sahabat ketika berwudu itu kebanyakan mereka airnya nggak dikumpulkan.
Jadi airnya terus dibuang. Andaikan air yang bekas tadi dipakai itu bisa digunakan untuk wudhu lagi, kan mestinya dikumpulkan. Dimasukkan di wadah lagi, nanti dipakai untuk wudhu lagi. Ternyata enggak. Habis wudhu dibuang. Ini dalil yang memperkuat mazhab Syafi'i mengatakan bahwa air mustakmal itu air yang yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Sucinya karena tadi disiramkan kepada Jabir. Kemudian yang kedua tadi memperkuat. Ini menunjukkan bahwa ketika Rasulullah menciduk, itu menunjukkan bahwa mustakmal itu menggunakan. Artinya gini, andaikan air itu kok suci dan mensucikan, tentunya tidak perlu diciduk kan, langsung aja badannya dimasukkan ke dalam air itu sudah suci. Begitu. Waqat abadal hadits anal iktisala fil ma'i yukhriju an tuhuriyati wa illa lam yanha anhu bahwa mahmulun ala al-ma'il qalil li adillatin ukhra. Ini namanya fikih manhaji seperti ini. Jadi kita mengkaji fikih tapi kita mereferensi kepada dalil yang ada dan satu madhab. Jadi bukan muqarana, ini fikih manhaji. Jadi Rasulullah ternyata tidak menggunakan dan melarang untuk menggunakannya ketika dilarang mandi untuk air yang diam tadi. Atsani yang kedua, air yang yang termasuk suci tapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan, itu adalah al-ma'ul mutlak allati khalatahu syai'un minat tahirat allati yastaghni anhal ma adatan walati la yumkinu fasruha anhu ba'dal mukhalatah. Air yang mutlak, kemarin kita bahas air yang mutlak itu air yang tidak punya embel-embel apa-apa, tidak punya kriteria apapun. Jadi air gitu aja. Kemudian dia berubah, tetapi dicampuri, berubahnya karena sesuatu yang suci. Di mana air itu sebetulnya tidak memerlukan perkara yang mencampuri tadi. Kasyai wal arkosus, ini nama-nama minuman. Minuman. Amma idza kana al-mukhal itu at-tahiru muwafiqan lil ma fi sifati min tu'min wa launin warihin kama al-warti allati faqada sifatuhu fa innahu yu'madu inda dzalika ila takfir bil mukhalifil wasat. Kalau air itu ternyata dicampuri oleh sesuatu yang sifatnya itu cocok dengan air, artinya tidak memengaruhi kondisi air itu, kemudian berubah lagi. Jadi ini yang tidak memengaruhi air. Contohnya apa? Air yang dia itu diletakkan di dekat bunga mawar, tetapi kemudian air itu ternyata mempunyai aroma seperti mawar. Ini dia tidak terkena. Nah, seperti ini ada yang mengatakan bahwa itu suci. Bahwa fil tu'mi asir ruman, wa fil launi asir enab. Fa in kutira bitaghayyuruhu bi mukhalatati dzalika saral ma'u tahiran ghairu mutahhir. Kalau ternyata dianalisa berubahnya itu karena ada yang mencampuri air tadi, ya maka dia ya termasuk tidak mensucikan. Ada air ditaruh di tempat parfum, ternyata dia berubah baunya, dan ternyata setelah kemudian berikutnya adalah bahwa al-ma'ul mutanajjis, air yang berikutnya yang termasuk golongan itu ada air yang najis. Wal ma'ul ladzi waqa'at fihi najasatun, yaitu air yang masukkan najis, ya terkena najis. Ini termasuk air yang mutanajjis ya. Jadi kemasukan najis dia.
Yang pertama adalah al-awalu al-qalilun, bahwa madunal kulataini. Nah, ini juga ada konsep air sedikit. Dalam fikih itu ada konsep air sedikit sama air banyak. Air sedikit itu kalau air itu kurang dari 2 kulah. Kulah ini bukan kulah dalam bahasa Jawa ya. Orang Jawa itu bilangnya kulah itu artinya kolam. Itu kulah. Bukan ini. Tapi kulah itu nama ukuran. Nama ukuran. Kalau air itu ditaruh di bejana yang kurang dari 2 kulah ini ukurannya. Ya kalau sekarang mungkin ya seperti 1 liter, 2 liter itu nama ukuran kan. Kalau dulu ada namanya kulah. Kalau air kurang dari 2 kulah ini diterangkan di dalam keterangan kitab tadi itu ada 2 kulah itu adalah wal kulatani ya wal maul yan bahadal ma yan jusu bi mujarrati wuqu'in najasati. Walau kanat qalilatan taghayyar fihi syai'un min awsafi kalauni wardihi wa tu'mi. Jadi air sedikit ini yang kurang dari 2 kulah, begitu kemasukan najis, dia najis. Tidak peduli berubah atau tidak. Jadi kalau ada air kurang dari 2 kulah, kecemplungan najis, apapun najis itu, misalkan kotoran cicak, kotoran ayam, atau apapun, atau percikan air kencing, itu jadi najis dia. Itu walaupun dia tidak berubah, airnya masih kelihatan jernih. Nah itu, kecuali kalau dia banyak. Wal kulatani khamsumi'ati ritlin baghdadiyin wa tusawi mi'atan wa itsnaini wa tas'ina kilogram. Wa tamun mi'atin wa sab'atin wa khamsina graman. Jadi kalau zaman sekarang itu sekitar 192 kilogram. Yusafi bil muka'abi diro'an wa rub'an, tulan wa ardon wa umkon. Kalau diukur dengan ukuran sentimeter itu 1 dirok. 1 dirok itu segini nih. 1 lengan dari siku sampai ke ujungnya namanya 1 dirok. 1 dirok dan seperempat. Jadi segini 1 dirok dengan seperempat. Seperempatnya dirok. Ya kurang lebih sekitar mungkin 80 cm ya. Atau mudahnya itu pokoknya sekitar 100 atau 1 meter kurang dikit lah persegi. Jadi itu atau ada yang mengatakan 90 meter persegi. Jadi itu yang disebut air apa? Air banyak. Kalau air banyak seperti ini, nah itu dia akan terjaga dari najis. Dalilnya apa? Rawa al-khamsatu an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yas'alu anil ma' yakunu bil fulati minal ard. Wa ma yanubuhu minas sibai wad dawab. Faqala idza kana al ma'u qulataini lam yahmil al khabath. Wa fi lafdhin li Abi Dawud fa innahu la yanjus. Rasulullah pernah bersabda, ini hadis dari Abdullah bin Umar. Ini dalilnya ada air sedikit ya. Ada air kulah dua kulah tadi. Wah, ditanyai mengenai air yang ada di dalam yus'alu ya, bahwa yus'alu anil ma' yakunu bil fulati minal ard. Beliau ditanyai tentang air yang ada di dalam oase. Jadi di padang pasir itu ada kayak kolam kecil-kecil gitu. Nah itu kalau malam hari kadang-kadang ya ada hewan buas ke situ minum. Kan berarti kalau minum kan kena mulutnya hewan tadi. Mulutnya hewan kan ada yang najis karena dia makan bangkai. Nah ini bagaimana? Faqala idza kana al-ma'u qullataini lam yahmil khabath. Kalau air itu 2 kulah sabda Rasulullah, maka dia enggak apa-apa. Lam yahmil khabath itu tidak kena najis. Makanya dalam satu riwayat la yanjus, tidak najis. Ini menunjukkan bahwa ini dalilnya hadis tadi. Bagaimana istidlalnya? Istidlal itu usul fikihnya. Jadi menggunakan mafhum. Kalau Anda nanti belajar usul fikih ada namanya mafhum. Jadi mafhum itu sesuatu yang dipahami dari hadis tetapi tidak disebutkan secara eksplisit.
Annahu idza kana al-ma'u aqalla min qulataini yanjusu walau lam yataghayyar. Artinya apa? Rasulullah mengatakan kalau air itu 2 kula berarti enggak kena najis. Berarti mafhumnya apa? Yang dapat kita pahami, kalau dia itu kurang dari 2 kula berarti kalau dia kemasukan sesuatu mesti najis. Jadi ini dalilnya. Dalil yang digunakan oleh mazhab Syafi'i. Walaupun ini juga sebetulnya ada juga pendapat perbedaan pendapat yang sengit. Ada pendapat kedua ini diikuti oleh Imam Ghazali mengatakan bahwa selama tidak berubah ya enggak najis gitu loh. Walaupun dia sedikit. Walaupun dia sedikit misalkan kurang dari 2 kula tapi kok kejatuhan najis tapi enggak berubah sama sekali. Sangat sedikitnya najisnya itu. Tapi ini enggak dipakai oleh mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i tetap mengatakan air sedikit itu najis. Wa dalla ala hadzal marwahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol wa idza stayqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu minal fil ina. Rasulullah bersabda idza istayqadha, apabila kamu bangun, apabila idza stayqadha ahadukum, apabila salah satu dari kalian itu bangun min naumihi dari tidurnya, fala yaghmis yadahu fil ina. Maka janganlah dia itu memasukkan tangannya ke dalam wadah hatta yaghsilha salatan, sehingga dia mencucinya 3 kali. Fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Karena dia enggak tahu semalam tangannya kemana aja, megang-megang apa dia enggak tahu karena dia tidur. Faqad nuhiya al-mustayqidu min naumi anil ghamsi khasyata talawuthi yadi bin najasati ghairil mar'iyati. Orang yang bangun tidur dilarang memasukkan tangannya ke dalam air. Maksudnya air yang sedikit ini. Karena khawatir semalam dia tangannya memegang najis yang tidak kelihatan. Wa ma'lumun anna najasata wa mar'iyati la tughayyirul ma'. Falaula anna tunajjisuhu bi mujarradil mulaqati lam yanhahu anhu. Jadi ini menunjukkan bahwa najis itu kan yang enggak kelihatan berarti kan tidak bisa merubah air, tetapi tetap dilarang. Nah, ini menunjukkan bahwa air yang sedikit itu ketika kejatuhan najis kena najis. Wasani akatsirun. Air yang banyak ini konsep air sedikit dan air banyak dalam agama, dalam fikih. Kalau air katsir, bahwa makana kulataini wa aktsar, itu air yang jumlahnya 2 kula atau lebih. Tadi 2 kula sekitar 192 kilogram atau gambarnya liter sama dengan liter juga. Kalau airnya banyak, oleh karena itu orang Islam kita ini kalau membuat kulah atau membuat kolam atau menaruh wadah air di dalam kamar mandi, itu kalau bisa harus 2 kula. Jadi jangan sampai kurang dari 2 kula. Ya paling gampang ukurannya bagaimana? Ya 200 liter. Pokoknya Anda naruh ember di dalam kamar mandi sebaiknya yang ukurannya 200 liter. Kalau kurang itu sangat rentan kena najis. Karena begitu kena percikan najis walaupun sedikit, dia jadi najis. Wa dzal ma' la yanjusu bi majrati wuqu'in najasati fihi. Air ini tidak bisa najis, kejatuhan najis dengan begitu kejatuhan najis. Wa in nama yanjusu idza ghayyarat an-najasatu ahada awsafi athalatati. Jadi dia najis kalau sampai yang jatuh tadi merubah kondisi air sehingga berubah al-launu awil tu'mu awil rihu. Jadi warnanya, rasanya atau aromanya berubah. Buat dalilu al-ijma'. Kenapa ada ini? Para ulama Syafi'iyah mengatakan dalilnya ada ijma'. Ijma' itu kesepakatan para ulama mengatakan seperti itu. Qala an-Nawawi fil Majmu'. Imam Nawawi berkata dalam kitab Majmu'. Majmu' itu syarah muhadzab. Ini termasuk kitab fikih Syafi'iyah yang paling lengkap. Majmu' itu. Jadi kitab fikih Syafi'iyah muqaronah yang paling lengkap itu Majmu'. Kemudian juga ada Majmu' ini karangannya Imam Nawawi. Beliau tidak selesai. Jadi ditulis tapi tidak selesai terus dilanjutkan dengan ulama yang lain. Ini menjadi referensi utama dalam mazhab Syafi'iyah, terutama dalam fikih muqaronah. Lalu ada juga Al-Hawi karangannya Imam Mawardi juga masuk fikih muqaronah tapi tidak sedetail Majmu'.
beliau mengklaim ijma. Nah ini ijma itu bagaimana diketahui? Dari klaim ulama. Jadi ulama mengatakan ada ijma. Nah ini sudah ada beberapa kitab yang mengumpulkan ijma. Jadi ada ensiklopedia ijma. Ini contohnya al-ijma Ibnu Munzir ini dirujuk oleh Imam Nawawi. Oleh Ibnu Munzir ini kitab al-ijma Ibnu Munzir sangat terkenal itu. Beliau mengumpulkan ijma-ijma dari para ulama dikumpulkan dalam satu kitab. Enggak banyak, kecil kok kitabnya. Nah ini yang menjadi landasan bahwa air yang besar, yang banyak tadi enggak berubah. Ajma'u anal ma'al qalila awil katsira idza waqa'at fihi najasatun faghayyarat tu'man aw launan aw rihan fa huwa najis. Ada kesepakatan para ulama mengatakan kalau air itu kejatuhan sesuatu lalu berubah, maka air tadi itu berubah rasanya atau warnanya atau ya, mereka sepakat itu najis. Nah ini ijma oleh karena. Lalu apa yang bisa digunakan untuk bersuci? Wahadil miyah al-arba laisat kulluha sholihatan lituharati. Ay li raf'il hadasi wa izalatil khabati kama alimta. Bal innamal ladzi yasluhu minha huwa an-naul awwal wa tsani. Jadi air-air tadi itu tidak semuanya bisa digunakan untuk wudu, untuk toharoh, dan tidak bisa digunakan untuk najis. Tapi yang boleh adalah jenis pertama dan kedua tadi. Yang kedua tadi makruh, yaitu air yang dijemur kemarin. Kemudian air yang mustakmal tadi itu juga tidak boleh digunakan. Makanya hati-hati ya kalau wudu itu pertama menggunakan mustamal. Makanya pernah menjadi polemik, ada seorang yang wudu tangannya dicelupkan ke dalam gayung. Ini kan jadi mustakmal dia karena airnya sedikit terus terkena oleh air wudunya dia. Nah, ini ada polemik itu tidak bisa karena airnya itu air yang sudah dipakai mencampuri dia. Padahal dia air sedikit. Itu adalah beberapa pembakasan air. Lalu berikutnya adalah al-awani. Kita refer sedikit bahwa dalam fikih ini ani artinya wadah. Jadi apakah tempat-tempat ataupun wadah atau peralatan untuk menaruh sesuatu yang diperbolehkan dalam agama kita. Ini ada larangan menggunakan wadah dari emas dan perak. Yahrumu istimalu awanid dhahabi wal fiddati fi jami wujuhil istimal. Jadi tidak boleh menggunakan bejana atau wadah yang terbuat dari emas atau perak. Baik untuk wudu, untuk minum, kecuali karena darurat. Rawal Bukhari wa Muslim an Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu qala, dalilnya ini. Sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la talbasul harira walad dibaj. Wala tashrabu fi aniyatid dhahabi wal fidda wala taqulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya walana fil akhirah. Kalian janganlah memakai sutra wala dibaj. Ini yang dilarang ini orang laki-laki, la talbasu. Walaupun hadis ini itu perintahnya hanya laki-laki, hadis ini perintahnya adalah laki-laki untuk menggunakan sutra. Harir itu sutra yang tipis, dibaj itu sutra yang tebal. Wala tashrabu yang kedua ini janganlah kalian minum dari wadah yang yang terbuat dari emas dan perak. Wala taqulu fi sifai, janganlah kalian makan di dalam piringnya. Sifaf itu piring. Fa innaha lahum fid dunya walana fil akhirah. Ini untuk orang-orang kafir di dunia dan untuk kita di akhirat nanti. Ini yang potongan hadis yang pertama tadi, larangan memakai sutra itu berlaku untuk laki-laki. Karena ada hadis lain yang menunjukkan bahwa orang perempuan boleh memakai sutra. Tetapi orang laki-laki dilarang. Kalau campur bagaimana? Nah, dilihat kalau prosentasinya lebih banyak sutranya enggak boleh. Kalau 50-50 boleh. Kalau yang kedua, larangan untuk menggunakan wadah yang dari emas. Ini berlaku untuk laki-laki perempuan. Jadi enggak boleh punya piring gelas dari emas dan perak.
Wa yuqas 'alal akli wa syurbi wa rumah min wujuhil istimal. Disamakan semua penggunaan, tidak hanya untuk minum. Walau istimal atikhad. Begitu juga dilarang menggunakan. Jadi menggunakan itu artinya mempunyai gelas, piring, perhiasan misalkan. Untuk termasuk untuk asbak. Anda punya asbak ternyata dari emas itu nggak boleh. Walaupun tidak dipakai, tetap diharapkan. Ini yang berikutnya adalah yang dicampuri. Yang dicampuri ada emasnya. Ini ada hadis dari Asim al-Ahwal qala ra'aitu qadhan nabi inda Anas bin Malik wa kana qadin soda'a fasal salahu bi fiddah. Aku pernah melihat wadahnya kanjeng Nabi, bejananya Rasulullah disimpan oleh Sayyidina Anas. Sayyidina Anas itu bantunya Rasulullah. Makanya dia menyimpan ketika Rasulullah itu sering menyimpan barang-barang Rasulullah. Saya melihat dia itu ditambal dengan fiddah. Lalu Anas berkata, "Aqala Anas laqad saqaitu Rasulullah fi hadzal qadah aktsara min kadza wa kadza." Aku pernah menghidangkan kepada Rasulullah dengan wadah ini sekian-sekian. Jadi itu yang yang mengatakan bahwa berarti kalau kecampuran tapi sedikit boleh. Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah hukumul istimal al-wanil al-mutakhudha minal ma'atin nafisah. Kalau terbuat dari logam mulia selain emas dan perak, para ulama mengatakan boleh. Ada wadah terbuat dari emas, misalkan emas platina. Platina itu kan bukan emas. Nah, ini juga boleh karena yang dilarang itu adalah emas dan perak saja. Jadi kalau ada larangan, itu kita nggak bisa mengkiaskan begitu aja dalam usul fikih. Karena bukan berarti terus logam semuanya sama, enggak. Jadi kalau ada larangan kita harus perketat. Jadi larangan itu harus diperketat. Makanya ketika ulama mengharamkan khamr, bir, itu mereka berdebat dulu. Karena ingin mengkiaskan bir ya, asir dengan khamr. Khamr diharamkan oleh Quran. Apakah bir bisa? Ini para ulama berdebat dulu untuk mengkiaskan tadi, membuat hukum kias. Itu artinya apa? Artinya ada pengetatan ketika kita menyamakan satu hukum kepada hukum yang lain. Ini juga sama. Enggak berarti bahwa larangan emas dan perak itu terus kemudian berlaku untuk semua logam, enggak. Dan logam mulia juga enggak. Jadi karena larangannya di situ ya di situ. Apalagi ini mazhab Syafi'i sangat ketat. Mazhab Syafi'i sangat ketat, enggak berani untuk seperti ini contohnya. Di mazhab Syafi'i itu Rasulullah enggak pernah ada riwayat mengatakan beliau kalau sholat dalam bepergian itu naik di kendaraan. Enggak pernah ada. Tapi sholat sunnah ada. Imam Syafi'i mengatakan Rasulullah itu berarti nggak pernah sholat fardu di atas kendaraan. Yang pernah itu hanya sholat sunnah. Akhirnya mazhab Syafi'i mengatakan tidak boleh sholat fardu di atas kendaraan kecuali memungkinkan rukuk dan sujud. Kecuali memungkinkan rukuk dan sujud. Itu karena sangat ketatnya Imam Syafi'i. Makanya pernah ada juga hukum begini. Para sahabat itu dulu ketika nunggu Rasulullah sholat duhur itu di Masjid Nabawi itu pada ngantuk sehingga mereka pada ketiduran. Terus nggak wudhu langsung sholat Jumat. Nah itu Syafi'i mengatakan ini berlaku hanya di Madinah dan berlaku di itu karena apa? Karena dalilnya di situ. Gitu. Beberapa hukum. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan wadahnya orang kafir ini selama dia suci ya boleh. Saya kira itu ya hari ini pelajaran kita. Nanti kita akan kaji berikutnya mengenai hukum toharoh. Kemudian bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan kita buka waktu ya 2-3 menit. Ada di kolom chat ada pertanyaan itu Pak. Sebentar saya lihat. Mana pertanyaan? Di chat